Perkenalkan, nama saya Jenny Tan. Saya seorang istri dan ibu dari 2 orang anak. Saya utusan dari Persekutuan Doa Maria Kusuma Karmel. Saya sudah pernah juga ya ternyata membawakan firman di tempat ini. Ini kali kedua saya hadir di PDPKK Santa Monica. Dan tema yang akan saya bawakan malam hari ini adalah Love Without Limits atau cinta tanpa batas. Senang banget kalau kita dengar love. Kita dengar I love you, saya mengasihi kamu, saya mencintai kamu, saya menyayangi kamu. Pasti kita senang banget. Dan semua di sini pasti sudah pernah merasakan jatuh cinta kan ya. Dan begitu mudah kita mencintai orang-orang yang baik, orang-orang yang menyenangkan buat kita, orang-orang yang banyak memberi kepada kita, orang-orang yang selalu memperhatikan kita. Gampang banget. Tapi gimana kalau kita harus mencintai orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang ngeselin, orang-orang yang kepoin kita, orang-orang yang mungkin membenci kita, yang memusuhi kita. Masih bisa nggak kita bilang sama mereka, I love you? Masih bisa nggak kita mengasihi mereka, berbelas kasih kepada mereka? Tapi kita malam hari ini mau belajar tentang kasih yang Tuhan minta kepada kita. Kasih itu apa sih? Saya udah cari artinya. Kasih ialah perhatian kepada orang lain. Dalam rasa kasih itu berarti kita menyamakan diri dengan orang lain. Baik dalam kebutuhan, pengharapan, kecemasan, kegembiraan. Kasih itu berarti memberikan diri kepada orang lain, mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri kita sendiri. Malam hari ini kita mau belajar tentang kasih dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang murah hati. Ya, pasti kita semua udah pernah dengar ayat ini, tapi malam ini kita mau baca lagi ya. Saya bacakan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya juga dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Melalui firman ini, pada suatu kali orang ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, tapi dia nggak benar-benar mau tanya. Dia bertanya di sini dikatakan untuk mencobai Yesus. Ya, banyak kali ada orang mau tanya tapi hanya untuk mencari pembenaran. Sebenarnya dia udah tahu jawabannya, tapi dia pura-pura mau tanya, ya, seperti orang ahli Taurat ini. Dia tanya, "Tuhan, gimana sih untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tapi Tuhan Yesus nggak jawab dengan jawaban, dia jawab dengan pertanyaan. Ya, seperti anak kecil yang ditanya nih, anak yang pinter, 2 kali 2 berapa sih? Tapi dia nggak jawab langsung, tapi dia jawab lagi dengan pertanyaan. 8 dibagi 2, dia bilang gitu. Ya, orang-orang yang menjawab dengan pertanyaan ini adalah orang yang sangat paham dengan jawaban. Dia udah tahu jawabannya, makanya dia bisa tanya balik dengan pertanyaan. Ya, kemudian
Ada tertulis ya, Tuhan bilang, ahli Taurat ini bilang di hukum Taurat ini ada tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada saat dia nanya bagaimana Tuhan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, ya Tuhan bilang apa yang ada di hukum Taurat. Pertama, Tuhan bilang kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap. Segenap itu apa sih? Segenap itu semua, seluruhnya yang ada pada kita, semuanya dikasih, ya, nggak setengah-setengah, tapi semua, segenap, seluruhnya, seluruh dari hatimu, jiwamu, kekuatanmu, kasihilah Tuhan dengan seluruhnya yang ada padamu. Kemudian kasih sesamamu seperti apa? Seperti kamu terlebih dulu kasihi dirimu sendiri, baru kamu bisa kasihi orang lain. Oke. Kemudian dia tanya lagi. Lalu untuk membenarkan dirinya, dia tanya lagi, siapa Tuhan sesamaku manusia itu? Nah, ini kisahnya menarik sekali nih. Tuhan bilang ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem ke Yeriko itu kalau kita nggak tahu jaraknya, kira-kira itu 30 km kayak Jakarta Bekasi gitu. Ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, lalu ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, sesudah itu meninggalkannya sampai setengah mati. Ada orang perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, rupanya lewat jalan yang rawan, dia bukan cuma dirampok, tapi juga dipukulin sampai hampir mati. Kemudian adalah datang seorang imam turun melalui jalan itu. Imam itu seperti pemuka agama, ya pendeta, tapi dia nggak menolong, dia lewat aja hari itu, karena mungkin dia ada pelayanan, dia buru-buru, jadi dia nggak sempat nolong, ya. Dan demikian juga seorang Lewi lewat lagi, yang kedua Lewi. Lewi itu siapa sih? Lewi itu volunteer, Lewi itu choir, Lewi itu WL, Lewi itu pelayan puji-pujian, ya, yang melayani di tempat yang suci. Saya udah cari juga tuh, Lewi itu siapa sih? Ya, keturunan suku Lewi. Lewi itu dipilih untuk melayani di kuil suci, paling banyak disajikan dalam peran periferal, memainkan musik, membuka menutup gerbang, tugas yang paling suci. Ya, tapi hari itu Lewi juga nggak nolong, mungkin Lewi istrinya mau melahirkan. Ya, kemudian datanglah seorang Samaria. Samaria itu siapa? Samaria itu penduduk wilayah Palestina bagian utara yang dulunya menjadi wilayah kerajaan Israel Utara. Menganggap diri mereka sebagai bangsa Israel, memisahkan diri. Kemudian orang Israel adalah orang yang dimusuhi, dibenci oleh orang Yahudi. Jadi orang Samaria ini, orang Samaria adalah orang yang dimusuhi dan dibenci orang Yahudi. Orang Samaria adalah orang yang jauh, beda suku, beda bahasa, beda ras, gak kenal, ya, orang yang jauh, bukan orang yang dekat. Nah, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, membalut lukanya, menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Samaria ini yang katanya orang jauh, orang nggak kenal, bukan orang dekat, malah berhenti nolongin orang Samaria itu. Ya, mungkin dia bukan orang nganggur ya, orang Samaria ini perjalanan tuh ada tujuannya, tapi dia mau berhenti di situ, ngeluangin waktunya, mau kotorin bajunya. Coba aja kalau kita aja ada orang kecelakaan di jalan, mau turun, masih mikir kan, gimana nanti kalau saya bantu dia? Aman nggak buat saya? Jangan-jangan nanti saya yang juga dirampok. Orang jalanan itu gelap, jalannya rawan, ya kan? Apalagi dikatakan di sini dinaikkan ke keledai tunggangannya. Hari-hari gini, mungkin itu Lamborghini kita, mungkin Ferrari kita, mungkin yang tunggangan kita, mau nggak kita masukin orang yang luka-luka parah, darah-darah itu ke mobil kita? Bisa hilang nggak darahnya kalau kena jok? Mikirnya jauh ya kita ya. Banyak kali kita mempertimbangkan dulu baru bisa nolong orang. Tapi Samaria ini, dia nggak pakai mikir. Kalau dia nggak turun dari keledainya, apa yang terjadi sama orang itu? Dia nggak mikir apa yang terjadi sama saya, tapi dia mikir apa yang terjadi sama orang itu kalau saya nggak tolong dia. Kemudian setelah dinaikkan ke keledai tunggangannya, keesokan harinya dia bawa ke tempat penginapan. Kemudian keesokan harinya dia titip uang 2 dinar ke pemilik penginapan. Dia bilang, rawat deh
Kalau besok dia butuh makan atau apa, kamu beliin deh. Nanti pas saya balik lagi, saya ganti. Bapak Ibu, ternyata jadi Samaria itu costly loh. Jadi Samaria itu nggak murah. Jadi Samaria itu rugi. Rugi waktu, rugi kenyamanan, rugi uang, pakai keluarin duit lagi. Di luar planning kita. Mungkin orang Samaria ini tadinya nggak ada kepikiran bakalan keluarin duit lebih. Tapi dalam perjalanan dia dari Yerusalem ke Yeriko, malah dia rugi waktu, rugi uang, kotor-kotorin bajunya kali, kotor-kotorin keledainya kali. Tapi Tuhan bilang di akhir dari firman ini, pergilah dan perbuatlah demikian. Siapa Tuhan? Aku. Jenny, pergilah dan perbuatlah demikian. PDKK Santa Monica, pergilah dan perbuatlah demikian. Hari-hari ini banyak banget tantangan datang kepada kita, boro-boro kita mau mikirin orang lain mungkin ya. Saya aja Tuhan masih banyak yang belum gitu loh. Saya aja masih banyak yang belum beres. Tapi Tuhan malah suruh saya jadi Samaria. Tuhan suruh kita nggak mikirin kepentingan kita, tapi pikirin kepentingan orang lain. Ya, suruh memberi. Mau nggak kita jadi Samaria zaman ini? Ya, mau nggak kita jadi penolong? Mungkin malam itu yang dirampok itu berdoa, Tuhan tolong Tuhan, kirimkan Tuhan orang-orang yang mau menolong aku Tuhan. Mau nggak kita jadi jawaban doa buat orang lain? Pertanyaannya malam hari ini. Mau nggak kita dipakai jadi penolong? Mau nggak kita dipakai jadi solusi? Mungkin mau nggak kita jadi penanggung beban orang lain? Penyedia kebutuhan orang lain, mau nggak sih kita gitu? Siap nggak kita berkomitmen sama Tuhan malam hari ini? Tapi ya begitu, harus bayar harga, nggak nyaman, rugi waktu, rugi uang, rugi kenyamanan ya. Tuhan minta kita nggak jadi Katolik yang biasa-biasa, tapi jadi Katolik yang extravagance ya. Bahasanya tuh kalau kayak Samaria tuh extravagance, lebay banget gitu loh. Ngasih tuh nggak cuma dikit-dikit, tapi ngasih itu banyak gitu. Kemarin ini saya sempat sakit, Bapak Ibu, masuk rumah sakit kurang lebih 6 hari, infeksi usus, dioperasi. Ususnya pecah, usus buntu pecah, kemudian ada infeksi di usus besar. Lumayan lama di rumah sakit. Terus ada seorang anak muda, temen, dia tanya kondisi saya, Ci, gimana kondisinya? Iya nih, aku masih harus dirawat di rumah sakit gitu. Terus dia bilang, Ci, saya berkomitmen untuk mendoakan Cici mulai hari ini sampai nanti Cici sembuh, kata dia gitu. Saya pikir cuma doa-doa biasa, Bapak Ibu. Kan banyak ya kita ya, get well soon ya, di WA, di kata-kata. Enggak Bapak Ibu, dia rekam doanya. Setiap hari jam 5 pagi, dia udah kirim saya doa pakai voice, pakai rekaman suara. Itu doanya luar biasa, masih anak muda, lebih muda dari saya. Doanya pakai suara setiap hari selama 6 hari nggak lewat. Sampai saya nangis setiap dengar doanya dia. Setiap pagi beri kekuatan luar biasa. Jadi saya ngerti semenjak saya didoain itu, oh gitu ya, caranya kasih perhatian sama orang tuh kayak gitu. Harus lebih ngasih tuh, nggak yang setengah-setengah, nggak yang biasa. Nah, bisa nggak kita punya ekstra kayak begitu tuh? Ngasih tuh yang extravagance, lebih ya. Koordinator PD saya, kalau ada yang ulang tahun, itu extravagance juga. Seringkali datang ke setiap tim bawain kue. Selamatin, doain, bawain kue datang ke rumahnya. Nah, itu saya juga melihat pelayanan yang luar biasa gitu. Dan banyak lagi teman-teman yang yaitu jadi pendoa yang nggak hanya biasa-biasa. Waktu belum pandemi ini, jam 1 pagi, jam 2 pagi ada di rumah sakit gitu kan. Pas lagi dengar ada yang sakit, dianterinlah ke rumah sakit, ditungguin di IGD gitu. Nah, saya melihat itulah pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa gitu. Yang extravagance ya. Jadi malam hari ini Tuhan minta sama kita, mau nggak kita berkomitmen untuk memberikan yang lebih gitu. Caranya gimana Tuhan? Saya mengambil kesimpulan Bapak Ibu, ada 3 poin sebenarnya yang bisa kita lakukan dari ayat 27. Yang ada di ayat yang kita baca hari ini. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kita diminta oleh Tuhan untuk kasihi Tuhan dulu. Kasihi Tuhan dulu, baru kita bisa yang lain-lain. Cari Tuhan sampai dapat,
kenali dia, kenali karakternya, pelajari dia dari firman-Nya, supaya kita dapat esensinya, value-nya ini Tuhan tuh kayak apa sih sebenarnya. Allah yang katanya kita Katolik nyembah Tuhan, Tuhan tuh kayak apa sih? Dan ternyata nggak cukup cuman dikenali doang, nggak cukup cuman kita tahu doang, tapi ternyata kita harus melakukannya, jadi pelaku kebenaran yang udah kita tahu itu loh. Setelah kita intim sama dia, udah bukan aku lagi, tapi udah apa yang Tuhan mau aku lakukan. Ya, seringkali saya pun merasa banyak keterbatasan, seringkali merasa ketakutan, kekhawatiran gitu ya. Apalagi hari-hari ini, tadi sebelum mulai aja pada ngomongin COVID positif. Saya pun setiap hari di komunitas saya juga saya mendengar kabar juga. Oh, si A positif, si B positif, CT-nya naik. Masih mampu nggak kita bersyukur sama Tuhan? Masih mampu nggak kita thank you Tuhan? Masih ada kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan, aku dikasih kayak begini. Maksudnya apa ya Tuhan? Saya dikasih nggak nyaman mungkin, nggak selalu senang mungkin, seperti yang tadi Pak Jonan bilang ya. Nggak selalu pada saat enak aja saya mampu untuk bersyukur. Dan kalau saya lewat pujian penyembahan, saya merasakan kuasanya Tuhan luar biasa memenuhi saya. Seringkali saat kekhawatiran dan ketakutan itu, dengan pujian penyembahan saya merasa penuh sekali. Saya ngerasa di luar saya itu jadi kecil, saya jadi besar. Setelah itu, ternyata saya nggak hanya mampu fokus kepada diri saya sendiri, tapi saya mulai mampu tuh untuk mikirin orang lain gitu. Mulai mampu untuk bisa telepon saudara, bisa telepon teman, bisa nanya kabarnya dia gimana gitu. Masih cukup nggak? Masih oke nggak? Ada yang bisa saya bantu nggak? Nah, itu saya dapat ketika saya mendapat kepenuhan di dalam Tuhan. Seringkali saya jadi rindu gitu sama teman-teman, sama saudara, sama yang lain-lain gitu. Dan yang kedua, kasih dirimu sendiri terlebih dulu. Setelah kita berekonsiliasi sama Tuhan, baru mampu kita rekonsiliasi sama diri kita sendiri. Baru kita mampu untuk nerima diri saya apa adanya. Jadi ya kayak gini. Tuhan tuh kasih saya tuh kayak gini. Dan saya bersyukur Tuhan. Saya segini gitu. Saya terima diri saya apa adanya. Saya syukuri. Dan saya mulai tanya potensi yang dalam diri saya ini apa. Gitu. Kamu mau pakai apa Tuhan dalam diri saya? Kalau saya masih sehat, saya masih kuat, saya masih punya semuanya, saya mau Tuhan dipakai. Saya mau pakai saya Tuhan. Ya, kita semua ini pasti ada keunikan masing-masing dan Tuhan punya maksud dan tujuan untuk setiap kita. Agen-agennya Tuhan lah kita. Kalau kita ini Katolik, kita dipilih, pasti ada maksudnya Tuhan. Tuhan punya tujuan lah. Setiap kita ini mau dipakai untuk apa. Yang terkecil dulu lah. Pastinya untuk orang-orang terdekat kita, untuk saudara kita, untuk teman-teman satu komunitas kita. Apa Tuhan mau kita dipakai sebagai apa? Ya. Yang ketiga baru kasih sesamamu, kasih orang-orang di sekitarmu. Ya. Seperti Samaria tadi, nggak hanya mikirin kepentingan saya, tapi kepentingan orang lain. Saat kita sudah berekonsiliasi sama Tuhan, kita pasti mampu merekonsiliasi diri kita sendiri, kemudian kita baru mampu berekonsiliasi dengan sesama kita. Kasihi Tuhan dulu, kemudian kasihi diri sendiri, baru kita bisa mampu mengasihi orang-orang yang mungkin nggak senang sama kita. Ya, kasih itu tadi dikatakan kita nggak nempatin diri di posisi kita lagi, tapi posisi orang lain. Jadi kalau kita bilang I love you, tapi orang nggak bales, ngomong I love you, tapi kita masih sebel, kita masih benci, kita masih iri, artinya itu kita masih mencintai untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan saya. Saya bilang I love you, tapi saya pengen dibales I love you juga. Ya, saya perhatikan, tapi saya masih pengen kamu juga bales dong perhatiin saya. Kalau saya udah kasih ya kamu thank you dong. Masa kamu nggak thank you? Kalau saya sudah baik tapi kamu masih nggak baik, ya ampun, ya ngerti dong. Nggak gitu ya.
Bapak Ibu. Kita diminta Tuhan tuh seperti Samaria yang mungkin belum tentu thank you loh. Ya, udah costly, udah keluarin duit, udah keluarin perhatian, udah kasih lebih. Belum tentu juga balas sama kita. Itu yang Tuhan minta sama kita. Mau nggak kita jadi Samaria yang kayak gitu? Ya, udah dibaiki tapi masih nggak baik gitu. Sama siapa aja, mungkin sama pasangan kita, gue udah baik loh, udah banyak loh sama lu loh. Ya, atau mungkin sama anak kita dari kecil loh dirawat loh. Kok nggak bales ya kamu ya? Kok nggak terima kasih ya? Atau sama siapa? Mertua kita mungkin kayaknya aku udah ngerti banget loh. Udah sama kamu tuh udah hormat deh saya, tapi masih aja diomongin, mungkin yang kayak gitu. Masih bisa baik nggak kita? Ya, atau mungkin sama Tuhan juga, kita masih belum bisa berdamai. Tuhan, aku tuh udah setia loh, udah tim loh Tuhan, udah melayani banget. Kok masih susah aja sih Tuhan? Sampai hari ini masih loh aku loh, masih berjuang loh sampai hari ini. Jangan-jangan kita juga belum berdamai sama kondisi kita, sama yang Tuhan kasih sama kita gitu. Perasaan udah berbelas-belas tahun Tuhan, baca firman udah belasan tahun loh, udah doa puasa mungkin udah ngikutin semua, tapi kok masih aja ya gitu. Level up terus gitu loh. Ternyata kita di level up terus. Saya mau cerita Bapak Ibu, di masa saya kuliah itu mungkin masa tersulit mungkin dalam hidup saya, masa paling memalukan, masa paling nggak seneng gitu ya, nggak menyenangkan, yang nyebelin gitu. Tahun 98 itu waktu saya zaman kuliah itu papa saya ninggalin rumah, ya, hidup dengan wanita lain. Dan hari-hari setelah itu saya terus nunggu gitu ya, nunggu keadaannya membaik, nunggu papa saya balik ke rumah dan segala macam gitu. Saya berdoa sama Tuhan, tapi ternyata nggak balik-balik gitu, lama banget gitu. Kurang lebih itu 10 tahun lah penantiannya gitu ya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, di masa 10 tahun penantian itu, yang judulnya katanya sulit gitu ya, yang katanya nggak bagus lah gitu, Tuhan itu mengubah saya tuh luar biasa gitu. Tuhan tuh ganti cinta yang hilang itu dengan cinta yang baru, yang dari cintanya Tuhan gitu. Sekarang saya baru ngerti dan saya baru bersyukur, karena di masa-masa penantian itu Tuhan tuh kenalin saya sama yang namanya CAP, Tuhan kenalin saya namanya kursus Alkitab, Tuhan kenalin saya namanya persekutuan doa, Tuhan bawa saya sampai sejauh itu. Mungkin Jenny yang dulu bukan kayak sekarang, mungkin saya nggak mungkin ada di PD ini gitu ya, bawa firman kayak begini, nggak mungkin gitu loh. Ini bukan saya lah, saya bukan orang yang kayak gini gitu. Nggak mungkin saya cari Tuhan kalau Tuhan tuh nggak kasih saya masa-masa sulit itu gitu. Dan di masa penantian yang 10 tahun itu, mama saya yang tadinya nggak kenal Tuhan itu dibaptis gitu. Dan akhirnya tahun 2008, setelah perjalanan panjang itu, Tuhan membentuk kita semua, ya. Papa saya balik pulang dalam keadaan stroke, dan sampai sekarang stroke. Papa saya sekarang udah tergeletak di ranjang, nggak bisa ngapa-ngapain. Stroke itu usianya masih relatif muda ya, waktu itu masih umur 50-an lah, Papa saya waktu stroke itu. Dan sampai sekarang udah sekitar 13 tahun gitu. Tapi saya bersyukur benar-benar karena yaitu dengan cinta yang Tuhan kasih itu saya benar-benar diubahkan ya, secara karakter, secara pengertian, secara meresponi keadaan itu kami sekeluarga tuh merasa bukan kita lah. Nggak mungkin gitu ya, seorang istri yang dihianati itu bisa tetap baik, bisa tetap setia. Kadang-kadang pulang Bapak saya dan mama saya tuh melayani dengan baik. Mau makan apa? Tadi aku masak ini loh. Mau makan nggak? Diambilin minum dan segala macam gitu. Dan saya nggak pernah melihat ada pertengkaran yang sampai gimana gitu ya. Walaupun sekali-kali ya sering lah mama saya ada nangis atau apa. Tapi nangis di kamar gitu. Dikunci sendiri di kamar gitu. Begitupun dengan saya gitu. Berjuang. Tapi saya ngerasa step by step itu sekarang saya baru ngerti bahwa Tuhan tuh membentuk saya luar biasa gitu. Saya merasa, wih gitu loh, kita tuh berhasil melewati itu dan meresponi dengan benar gitu. Dan sampai akhirnya papa saya pulang, kita semua tuh bisa berekonsiliasi, walaupun itu nggak mudah, setahap demi setahap. Saya itu sadar bahwa saya ada luka, dan kemudian saya berusaha untuk berekonsiliasi dengan Tuhan dulu, kemudian menerima diri saya apa adanya, dan kemudian saya berekonsiliasi dengan papa saya gitu.
Dan saya berusaha untuk memperbaiki juga pemahaman-pemahaman yang salah ya. Kadang kita punya figur ayah yang seperti itu, kita juga punya pandangan yang beda juga dengan pasangan atau apa gitu. Jadi saya percaya gitu, kalau setiap kita punya tantangan, mungkin hari-hari ini juga yang katanya sulit gitu ya, pandemi gitu, saya percaya itu juga nggak permanen ya. Karena yang saya alami itu ternyata juga tidak permanen, dan saya percaya masa-masa sulit hari-hari ini yang katanya kita dikhawatirkan dengan COVID yang mengancam kita, yang kita nggak nyaman harus pakai masker tiap hari, yang sewaktu-waktu bisa terpapar, ini pun mengajak kita semua untuk back to Jesus gitu loh. Untuk kita pandang dia, hanya berharap kepada dia, dan bersyukur setiap waktu gitu. Masih ada kesempatan sehari gitu. Dan kita masih dikasih waktu untuk apa Tuhan yang saya bisa bikin gitu loh buat kamu. Untuk diri saya, untuk orang-orang di sekitar saya gitu. Dan sampai hari ini saya berkomitmen untuk pulang ke rumah mama saya, bantu bapak saya, mandiin bapak saya. Ya, suami saya bantu ngangkat, saya bantu untuk mandiin gitu. Dan di masa-masa ini Tuhan terus kasih pengertian yang baru, terus kasih yang baru gitu. Dan saya bersyukur gitu, saya menjadikan ini sebagai warisan juga untuk anak-anak saya. Kadang dengan kata-kata aja nggak cukup ya, kita kasih contoh untuk mengasihi orang lain. Tapi saya percaya gitu, dengan anak saya ngelihat gitu, saya mandiin papa saya, dia belajar tentang kasih. Kasih itu kayak apa gitu. Mungkin nggak nyaman, kadang-kadang saya juga males dan bosen gitu ya. Terus 2 hari sekali harus pulang gitu. Rasanya waktunya juga habis gitu buat kayak begitu gitu. Dan sampai hari ini masih berjuang kok. Mama saya aja tuh telepon kemarin gitu. Capek, mama tuh capek. Jadi sometimes kayak gitu loh, bukan berarti kayak oh udah dikasih Tuhan cinta yang baru ya, dikasih pengertian tuh terus udah selesai gitu. Sampai kita dipanggil Tuhan itu masih terus gitu tuh. Kita tuh berjuang. Dan sampai hari ini masih terus harus kasihi Tuhan, kasihi diri sendiri, kasihi sesama. Kasihi Tuhan, kasih diri sendiri, kasihi sesama. Bisa patah nggak? Bisa roboh nggak? Bisa. Waktu itu kuat, 2008, wah menang kuat gitu ya. Tapi sekarang masih tegak berdiri nggak? Belum tentu. Kalau saya nggak nempel sama Tuhan, nggak nempel sama pokok anggur yang benar, mungkin roboh juga, mungkin bersungut-sungut juga gitu loh. Mungkin sometimes keluar juga gitu. Pas lagi enak aja gitu loh. Pas lagi enak kamu nggak inget ya sama saya gitu. Lagi nggak enak kayak gini. Saya harus berkorban, harus terus kayak gini gitu. Makanya kita perlu banget lihat Yesus yang paling romantis, cinta yang paling sejati, paling romantis itu cintanya Tuhan Yesus. Makanya kenapa kita harus belajar dari dia? Ya nggak salah, nggak dosa, tapi dipaku, dicambuk, nebus dosanya kita gitu, nebus salahnya kita gitu. Itu Tuhan Yesus. Makanya kita harus pandang dia terus, belajar sama dia supaya kita tahu gitu loh, punya Bapak tuh yang kayak gitu. Yang besar banget cintanya gitu. Jadi kalau kita nggak minta sama dia, nggak memenuhkan diri dari Tuhan yang besar itu, ya pasti nggak bisa lah, pasti nggak mungkin lah. Itu aja. Itu kalah lah kita sama keadaan ini, sama COVID tuh kalah kita. Nggak mampu kita jadi Daud gitu, yang kecil, tapi ngomong sama Goliat gitu. Hai kamu, aku maju. Dengan nama Tuhan Allah semesta alam, aku maju hadapin kamu. Gak mungkin kita berani gitu loh, sama COVID, sama apa yang sekarang ini. COVID, aku maju ya, aku nggak takut sama kamu. Mungkin kita jadi takut, nggak berani gitu loh. Takut terpapar, takut ini. Nggak mungkin berani kita maju tetap gitu. Kalau nggak punya uang masih gagah nggak? Belum tentu gitu loh. Ada orang ngomong sama saya, iya, sebelum COVID nih selalu gue bawa duit tuh di dompet tuh 3 juta sehari. Kalau nggak ada 3 juta, gue nggak berani keluar rumah. Nggak nyaman. Jadi kalau nggak ada duit, gue nggak bisa ketemu orang. Nggak berani. Masih bisa nggak kita berdiri tegak walaupun nggak punya duit gitu? Walaupun udah nggak ada kerjaan mungkin. Yang dulu masih keren, ada mobil. Sekarang harus dijual mobil gue. Teman-teman saya banyak banget hari-hari ini mobilnya harus dijual. Gak ada duit, hidup sehari untuk sehari loh. Hadapi tantangan sehari untuk sehari, banyak banget. Masih bisa tegak nggak berdiri? Masih bisa senyum nggak? Masih bisa berdamai nggak sama diri sendiri?
Lebih lagi masih bisa mikirin orang nggak? Di masa pandemi ini saya kurang lebih berkumpul sama 10 teman-teman terdekat yang Tuhan kasih hikmat waktu itu, waktu pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain, terus kita kumpul yuk bikin persekutuan doa online. Ada yang fotografer, ada yang dia jago di digital, ada yang dia memang WL, ada yang pemusik. Awalnya cuman bawa aja yang kamu punya. Kalau kamu punya gitar, ya kamu bawa gitar. Kamu punya studio nggak dipakai karena dia fotografer, ya udah kita di studio kamu lah. Terus kita bikin persekutuan doa online, namanya Air Worshipper. Itu dulu lahirnya masa pandemi tuh, Air Worshipper. Kita bikin, ya udah nggak apa-apa. Daripada nggak ada yang kerjain, daripada kita mikir nggak ada duit, daripada mikir kita kerjaan yang udah nggak ada, mendingan kita ketemu nyembah Tuhan aja, doa aja, ngasih aja yang kita punya lah. Bikinlah, kalau lu ngerti nyambungin dari Zoom ke YouTube ke apa, udah lu bikin aja. Bikin tuh kita. Terus kita mulai setelah bikin sendiri panggil pewarta. Wih, gimana ya bayar mereka-nya? Ya udah, ngajuin aja sponsor ke teman-teman. Ada yang mau nggak sponsorin? Kita lagi bikin kayak gini nih, gitu. Terus sampai akhirnya kita ada yang udah mulai nggak ada nih sponsor nih, udah mulai susah gitu kan, udah mulai ya udahlah kita mungkin udah sampai sini aja gitu ya, udah nggak bisa bikin lagi yang panggil pewarta dan segala macam. Nggak taunya Tuhan kasih jalan, ada persekutuan doa yang ngajak kolaborasi sama kita. Karena dia kesulitan untuk di masa online ini, seringkali nggak ada yang bisa tugas, nggak ada yang bisa mengoperate, sedangkan tim kita ini bisa operate, bisa tahu yang bagus dan segala macam. Akhirnya kita kolaborasi. Dan sampai saat ini kita amazed sendiri, karena ada satu orang juga yang ngerasa terpanggil dan melihat kesehatian dari tim kita ini, dan dia memfasilitasi untuk memberikan rukonya buat dibikin studio. Jadi teman-teman ini yang sekarang tadinya mulai nggak ada pengharapan, nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan, Tuhan kasih jalan hari-hari ini dengan mengelola sebuah studio rental untuk disewa-sewakan, dan mereka bisa berkarya di situ. Jadi saya melihat inilah jalan Tuhan, inilah kasih Tuhan saat kita mau yakin, mau percaya, mau sabar, pandang Yesus, pasti ada jalan gitu. Dan belum terjawab juga sih, maksudnya belum, oh sekarang udah dapat uang kali ya, udah banyak kali, enggak juga gitu, masih terus berjuang. Tapi respon teman-teman ini beda banget gitu loh. Udah nggak jadi orang-orang yang patah, udah nggak jadi orang-orang yang kalah, tapi jadi orang-orang pemenang gitu. Masih berjuang, masih bergumul dengan kebutuhan dan lain-lain, tapi tetap bisa bersuka cita. Sampai akhirnya beberapa bulan kemarin tuh ada salah satu temen yang harus jual mobilnya, dan dia Zoom sama kita. Gue mau Zoom nih, gitu. Kita nggak tahu kenapa. Siang itu dia bilang, ini terakhir kali gue nyetir mobil ini, dia bilang. Mau gue jual, dia bilang. Tapi saya melihat itu dari raut wajahnya, itu bukan raut wajah kekalahan, tapi dia sungguh sukacita, nggak masalah gitu. Dia melihat pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan kasih gitu. Dan saya sangat bersyukur melihat pertumbuhan dari setiap kita tuh yang, wih gitu loh. Sampai jual mobil aja tuh nggak malu, sampai jual mobil aja tuh nggak kalah, nggak patah gitu. Dan di tengah tantangan itu juga nggak sedikit dari tim kita ini yang istrinya udah ngajak cerai, ya karena ya itu tadi tantangan keuangan dan segala macam gitu. Tapi hari-hari ini istri-istri ini udah berbalik lagi, udah bisa menerima kondisi keadaan hari-hari ini dan bisa melayani bersama gitu. Nah itulah yang Tuhan minta untuk setiap kita. Hari-hari ini nggak sulit, hari-hari ini nggak gampang. Hari-hari ini sulit, tapi Tuhan minta untuk yuk kita datang kepada Tuhan, rekonsiliasi sama Tuhan dulu, berdamai sama diri kita, percayalah gitu, setiap kita ini punya potensi, Tuhan mau pakai untuk
tujuannya Tuhan, untuk maksudnya Tuhan gitu. Nggak ada kesulitan itu yang permanen gitu. Dan percaya nggak Bapak Ibu bahwa cinta itu, love itu decrease suffering. Cinta itu mengurangi kesulitan. Cinta itu menyembuhkan. Cinta itu membawa kebahagiaan, ya. Seperti Samaria yang tadi, dia mengurangi penderitaan, ya. Mengurangi penderitaan dari orang yang dirampok itu habis-habisan itu. Jadi, yuk kita sama-sama penuhi diri dengan cintanya Tuhan yang tanpa batas, supaya kita bisa jadi jawaban, supaya kita bisa jadi penolong. Percayalah bahwa pengorbanan dari meresponi belas kasih Tuhan itu adalah investasi yang nggak akan pernah sia-sia. Ya, mungkin belum tentulah baliknya itu, kalau kita investasi mungkin belum tentu baliknya langsung. Belum tentu langsung kita kasih itu balik langsung ke kita, tapi percayalah, pasti itu nggak akan sia-sia. Mungkin kembali kepada anak kita, mungkin kembali kepada generasi kita yang berikut-berikutnya nanti gitu. Kasih aja, kasih aja, kasih aja. Nggak ada kok orang yang nggak senang dikasih. Hari-hari ini aja banyak yang tanya ya, kalau kita pakai Instagram atau kita pakai media sosial, itu rahasianya apa sih kalau kita tanya sama digital marketing? Apa sih rahasianya sampai Instagram kita itu bisa di-follow orang banyak? Jawabannya adalah kalau Instagram itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, baru di-follow. Jadi orang follow itu kalau dapat manfaat. Kalau ngasih aja. Yang di-follow itu ngasih aja, entah ngasih tips, ngasih quote, ngasih inspirasi, ngasih pengetahuan terupdate, gitu. Itu kata digital marketer tentang rahasia bagaimana bisa followernya banyak gitu ya. Bukan follower beli ya, tapi follower organik yang benar-benar di-follow orang dan dari hari ke hari itu bertambah gitu dengan sendirinya. Kalau bisa memberikan manfaat. Begitu pula dengan kita, sama. Kalau kita ini banyak memberikan manfaat, jadi solusi buat orang lain, nggak mungkin kita itu nggak diterima sama banyak orang. Butuh orang itu sama kita. Jadi kalau kita sering ngerasa nggak berharga, udah nggak kepake, udah tua, karena nggak ada kerjaan, nggak punya duit, nggak punya ini, jadi nggak dilihat, ya mungkin karena kita nggak memberikan manfaat lagi kepada orang lain. Gitu loh. Jadi yuk kita back to Jesus, tanya sama Tuhan, supaya kita ini penuh, supaya kita ini punya energi, untuk bisa ngeluarin potensi terbesar dalam diri kita yang Tuhan titipin sama kita yang belum tentu orang lain punya gitu. Pasti ada gitu loh. Kasih aja gitu. Dan nggak usah ngarep kembali. Orang kita udah penuh kok di dalam Tuhan kok. Tuhan nanti yang bales sama kita lah, bukan lewat dia lah. Tuhan kasih jalan yang lain. Jadi hari-hari ini kalau kita masih punya, kasih aja, punyanya apa gitu. Mungkin saya masih punya mulut kali yang bisa dipakai kayak gini kali, mewartakan firman kali, ya dipakai aja gitu. Masih bisa belajar kan? Ya kita belajarlah apa firman Tuhan. Bisa lewat mana aja kok berbagi, nggak harus lewat PD kayak gini. Saya kan bukan pewarta ya, saya nggak bisa ngomong. Enggak, masih banyak kok. Punya handphone yang sekarang semua dalam genggaman, semua tuh lewat, bisa kita lakukan dari rumah. Yang katanya, ya gimana saya sekarang nggak bisa keluar? No, bisa lewat WhatsApp. Bisa lewat Instagram. Sekarang aja toko nggak harus di pinggir jalan. Virtual semuanya. Nggak ada alasan untuk nggak bisa gitu. Jadi hari-hari ini juga banyak saya dapat juga gitu loh. Saya pun masih belum ngasih banyak gitu loh. Hari-hari ini aja Tuhan terus ngomong gitu. Masih banyak yang saya belum lakukan gitu, yang saya bisa gitu loh. Dan saat saya doa, saat saya praise and worship, saat saya ini selalu dapat insight-insight yang baru gitu. Oh iya, saya kan bisa gitu loh, nolong dia dengan kayak gini gitu. Sampai sekarang saja saya masih kadang WhatsApp teman-teman open PO gitu. Mungkin ada yang spam juga ya, tiap hari ini si Jenny open PO. Tapi benar-benar saya pengen bantu gitu teman-teman yang bisa bikin produk makanan. Saya nggak bisa masak, tapi saya bisa tawar-tawarin gitu. Dan itu yang saya lakukan gitu. Saya tawarin punyanya teman-teman komunitas saya, si Ibu A, Ibu B, jago masak ayam, yang ini jago bikin otak mungkin, yang ini jago bikin bakso. Saya bantu, saya tawar-tawarin. Kalau saya punya link, punya teman ibu-ibu yang lain yang banyak, saya setiap hari WhatsApp blast.
200, 300 teman-teman. Karena saya kasihan. Saya pengen teman-teman ibu-ibu yang bisa masak ini tetap bisa dapat penghasilan gitu loh. Kadang ada teman komunitas bilang, saya udah nggak ada uang, Jen. Soalnya suami saya kemarin di PHK, terus anak-anak juga gajiannya akhir bulan. Nggak apa-apa, Bu. Open PO aja, aku tawarin. Nanti dibayar di muka, sebelum masak aku transfer dulu, biar ibu bisa belanja. Gitu. Saya dapat kekuatan dari Tuhan. Kadang-kadang kedagingan saya mikir juga gitu loh, jangan-jangan orang spam banget ya, aku blast terus gitu, kayaknya minta-minta. Tapi ada suara enggak. Niat kamu apa sih? Niatnya pengen bantu saya. Pengen bantu nih teman-teman yang lagi susah nih, yang bisa masak, yang udah nggak bisa jualan di mana-mana. Gitu. Jadi banyak kok yang bisa kita lakukan saat kita nempel sama Tuhan tuh, banyak banget gitu. Kayak temen yang minjemin studionya, bisa tuh ketemu sama yang begitu ya gitu. Karena saya amazed juga gitu. Amazing ya Tuhan ya. Dulu tuh cuma angan-angan gitu. Berapa tahun yang dulu banget pernah bikin proposal gitu. Idealnya nih kayak gini nih, punya studio, kemudian di bawah itu coffee shop, nanti di atasnya buat rekaman, buat bikin podcast kali rohani gitu. Tapi hari-hari ini tuh diketemuin sama orang-orang yang saya punya loh, ruko loh, gak dipakai loh. Saya senang banget kalau kamu bisa pakai buat kegiatan rohani, pakai doa-doa deh di sini deh. Bisa kamu ajak deh teman-teman yang muda-muda lah, berkarya di sinilah. Kamu pakai gitu. Amazing God. Seringkali kita nangis sampai doa amazing God ya. Yang dulu kita cuma tulis gitu loh. Punya proposal ideal komunitas anak muda yang kayak gini gitu. Tapi hari ini Tuhan benar-benar ada loh yang kayak gitu. Yang fasilitasi, yang support kayak gitu. Nah, itu aja Bapak Ibu yang saya mau sampaikan hari ini. Jangan pernah patah, jangan kalah sama keadaan kita, masih ada jalan, masih ada waktu, kita punya Tuhan yang besar, yang cintanya itu tanpa batas. Kita dipilih, setiap kita. Dipilih, kita sudah kenal sama Tuhan, dan yuk, kita ambil sebanyak-banyaknya cintanya Tuhan itu, penuhi kita, supaya kita mampu bagiin lagi, jadi penolong, jadi solusi, jadi jawaban, buat banyak orang yang nggak kenal gitu sama Tuhan, yang hari-hari ini tuh kalah, yang hari-hari ini tuh mungkin mau bunuh diri kali, yang hari-hari ini udah mau cerai sama suaminya, beneran. Banyak banget yang udah mau cerai, nggak hanya Katolik yang katanya nggak boleh cerai, enggak. Pengen cerai, pengen kesel banget, tiap hari itu cuma ada pertengkaran, perseteruan, yang dipikirin itu cuma lihat rekening nggak ada duitnya, dan itu kesel banget. Gitu. Jadi yuk, kita jadi pendoa buat teman-teman kita ini, kita gandengan tangan yang masih ada, masih kuat, yuk kita support, kita bantu apa yang saya bisa bantu buat kamu. Cuma punya list di WA atau apa, saya bantulah, jualin lah produk kamu lah. Mungkin saya untungin lah dikit lah. Kayak gitu Bapak Ibu. Ya, mari kita tutup malam hari ini, kita mau satukan hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang malam hari ini Engkau bagikan kepada kami. Tentang Samaria yang murah hati, udah sering Tuhan kita baca mungkin firman ini. Tapi hari ini kami percaya kami punya insight yang baru. Engkau bicara lewat hati kami Tuhan, kami dapat pemahaman yang baru Tuhan. Engkaulah cinta tanpa batas itu Tuhan. Engkaulah kasih yang sempurna itu. Dan kami mau Tuhan, Kau penuhi dengan cintamu yang tanpa batas itu. Dan kami percaya kalau kami masih ada sampai dengan malam hari ini, tugas kami belum selesai Tuhan. Engkau masih mau pakai kami, Tuhan. Kami nggak mau patah, Tuhan, dengan keadaan ini. Kami nggak mau kalah dengan COVID, dengan pandemi, dengan apapun, Tuhan, yang mengalahkan kami, mengecilkan kami, Tuhan. Karena kami punya Allah yang besar. Kami ini adalah pemenang, Tuhan, di setiap kami, Tuhan. Kami mau jadi pelaku firman-Mu. Kami nggak mau cuma ngerti, cuma tahu, cuma intim, tapi kami nggak ngapa-ngapain. No, Tuhan. Kami mau maju, Tuhan. Kami mau ada di depan, Tuhan. Kami mau jadi penolong, kami mau jadi penyelamat, kami mau jadi jawaban doa Tuhan hari-hari ini Tuhan. Pakai kami Tuhan, perlengkapi kami. Inilah komitmen kami malam hari ini, kami mau menjadi Samaria zaman ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kepada kami pengertian yang baru, hikmat yang baru, pengetahuan yang baru setiap hari. Tambahkan kreativitas Tuhan. Kalau hari-hari ini katanya semua serba teknologi digital, mungkin kami bukan generasi
Z, generasi Y, generasi yang paham semuanya, tapi kami percaya Tuhan, kami bisa Tuhan. Kau perlengkapi kami Tuhan lewat anak-anak muda, apa yang kami bisa kami lakukan, kami mau Tuhan berkolaborasi bersama, bergandeng tangan dengan teman-teman yang lain Tuhan, untuk mengalahkan setiap ketakutan, setiap kekhawatiran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu firman-Mu sudah selesai malam hari ini, tapi Engkau tidak selesai atas kami. Roh Kudus-Mu terus berkarya, bekerja mulai malam hari ini, dan sampai malam-malam yang berikutnya, hari-hari yang berikutnya, kami jadi bigger, better, higher. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.